Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya juga akan menjelaskan kalian mengenai pemanfaatan variabel dummy pada analisis regresi. Ya. Kenapa kita membutuhkan variabel dummy? Di sini alasannya saya kemukakan bahwa pada analisis ekonometrika itu tidak selamanya variabel prediktor itu kuantitatif berupa angka numerik yang bisa kamu olah menjadi penjumlahan, perkalian, itu selisih gitu ya. Tidak bisa. Nah, jadi kadang-kadang variabel yang diamati itu berupa prediktor yang sifatnya kualitatif, seperti jenis kelamin. Jadi contoh saya ada dua aliran ya. Jika misalkan kamu berurusan dengan data cross section, biasanya ada variabel-variabel tertentu yang sifatnya kualitatif. Saya contohkan di sini gender, jenis kelamin misalkan. Ada apakah memang betul ada perbedaan pendapatan antara karyawan laki-laki dan perempuan misalkan. Atau ini kelompok etnis, misalkan suku Jawa, suku luar Jawa, ya, suku yang lain-lain saya nggak sebutkan, takut salah. Di sini bisa saja diasumsikan bahwa etnis atau ras ini mempengaruhi konsumsi dan saving, lifestyle tergantung culture mereka, ya. Bisa juga kita asumsikan bahwa tingkat pendidikan menentukan gaji. Tingkat pendidikan yang saya maksud di sini bukan lamanya pendidikan ya, bukan lamanya tahun dia mengenyam pendidikan, tapi tingkat pendidikan seperti kalau di Indonesia itu biasanya ada survei gitu kan ditanya pendidikan terakhirnya apa, S1, S2, SMA gitu ya. Nah, itu kan kualitatif semua. Jadi di sini sifatnya kualitatif, tidak ada angka yang tidak mungkin kita jumlah kalikan bagi cari selisih gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya data time series ya. Nah, aliran berikutnya jika kalian menggunakan data time series itu suka ada kita butuh untuk membedakan variabel yang kita amati itu terjadi kapan. Apakah terjadi di musim tertentu ya, apakah terjadi sebelum perubahan presiden misalkan ya, sebelum pergantian presiden, terjadi sebelum perubahan ini kasus ini ya sekarang pandemi ini. Sebelum pandemi karakternya apa, setelah pandemi berbeda kan karakternya karena ada era new normal, ada kebiasaan baru yang menyebabkan kita beberapa hubungan sebab akibat itu jadi berbeda karakter. Nah, jadi di sini karena sifatnya yang kualitatif, padahal di dalam analisis regresi kan harus ada angka untuk mendapatkan pembukaan parameter, ya. Maka kamu harus melakukan transformasi, ya, merubah atau bukan transformasi, ya, seolah-olah memberikan assign angka tertentu yang mewakili sifat kualitatifnya, sehingga kita bisa interpretasi dengan benar, ya, di situ. Jadi misalkan ada di sini karyawan di suatu perusahaan diamati N karyawan, ya. Salah satu yang jadi pusat perhatian dari survei tersebut misalkan adalah gender, jenis kelaminnya. Ada dua kategori laki-laki atau perempuan. Nah, di sini kamu bisa menggunakan ya dua variabel dummy. Tapi nanti di dalam pemodelan ya hanya salah satu saja yang dipakai karena nanti terlalu berlebihan nanti kalau dipakai bahasanya redundan ya nanti kalau dipakai dua-duanya. Ini misalkan saya definisikan di sini variabel namanya male index I, ini dummy ya. Gimana cara saya mendefinisikannya adalah selalu kodenya 10. 1 jika memenuhi sifat sesuai yang dimaksudkan di sini ya. Di sini sifat yang dimaksudkan adalah jika dia berjenis kelamin laki-laki. Variabel yang kedua, saya nyatakan ini sebagai female I, dummy yang mewakili jenis kelamin perempuan. Jadi akan bernilai 1 jika karyawan tersebut berjenis kelamin perempuan. Jadi ini adalah pendefinisian dummy untuk kategori yang ada dua. Ya, boleh saja kamu definisikan dua-duanya. Ya, di mana salah satu memenuhi sifat, setiap individu memenuhi sifat yang mana.
Ya, jadi di sini nggak bisa dua-duanya bernilai 1. Pasti ya salah satu bernilai 1, ya yang ini pasti 0 nanti. Nggak mungkin seseorang dua-duanya mempunyai jenis kelamin ganda ya. Ya, itu lain cerita ya. Saya contohkan begini, misalkan kamu mau lakukan survei menanyakan gendernya ya. Di sini misalkan karyawan pertama laki-laki, kedua laki-laki, dan seterusnya seperti ini. Maka nanti ketika kamu ingin melakukan analisis ekonometrika yang berhubungan dengan jenis kelamin karyawan ini, misalkan cerita saya ini masih ada variabel yang lain ya, tidak hanya ini. Variabel yang lain tadi misalkan gaji, misalkan pendapatan, dan lain-lain ada ya variabel numerik yang. Maka sebelum melakukan ke arah sana, kamu harus mengkonvert ini menjadi numerik yang sudah saya sediakan 2 kolom setelahnya. Kode male yang menyatakan 1 jika karyawan tadi laki-laki, 0 selainnya. Untuk female sebaliknya. Ya, untuk female yang laki-laki justru saya nolkan, perempuan saya kasih kode 1. Ini nanti kita manfaatkan di dalam pemodelan. Cuma nanti di dalam pemodelan yang dipakai salah satu saja. Mau pakai yang male saja atau yang female saja, ya jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya itu ya kita dengan saya mendefinisikan satu, misalkan ini saya hapus ya. Ini saya hapus, nggak pakai ini. Ya. Ini misalkan kamu belum ditunjukkan, ini ditutup di blok. Ya. Dengan kamu punya informasi kolom male ini saja, kamu sudah bisa cerita ya, gendernya apa. Ya, jadi misalkan saya tidak punya ini, saya coret. Saya juga tidak punya ini. Tapi saya punya pendefinisian yang tadi. Male itu bernilai 1 jika karyawannya laki-laki, bernilai 0 jika karyawannya perempuan. Ya. Jadi dengan info ini saja cukup saya sudah. Oh, berarti karyawan pertama laki-laki, karyawan ke-6 perempuan. Atau sebaliknya. Ini saya buang crossnya, yang saya coret yang ini. Ini nggak pakai dah, ini nggak pakai. Nah, saya cuma diberi info yang kolom female ini saja. Sama dengan definisi female yang menyatakan 1 itu untuk perempuan, karyawannya perempuan, 0 untuk yang lain, maka info ini saya bisa tebak. Oh, berarti karyawan itu dari 6 ada 3 yang perempuan, karyawan yang ketiga, kelima, dan ke-6, 1, 2, dan 4 karyawannya laki-laki. Jadi seperti itu ya. Satu yang ingin saya sampaikan, lupa tadi di awal tidak saya sampaikan, bahwa penggunaan dummy ini ya masih bisa kita lakukan. Makanya tadi saya bilang, ini variabelnya tidak hanya gender. Ya, akan ada variabel lain yang nanti dipakai sebagai respon yang sifatnya kontinu. Ya, sifatnya bukan numerik, sifatnya angka, mempunyai bersifat kuantitatif berupa angka ya, yang umumnya kontinu. Jadi kayak misalkan pendapatan, gaji itu masih bisa ya digunakan sebagai ilustrasi di sini ya. Dia berfungsi sebagai respon. Jadi selama responnya masih numerik, masih berupa angka, kita masih bisa menerapkan metode kuadrat terkecil walaupun salah satu prediktornya ada yang kualitatif. Jadi yang kualitatif itu prediktor bisa kita akali dengan cara seperti ini. Tapi kalau yang kualitatif itu responnya, ya modelnya bukan model yang sudah saya jelaskan sampai pertemuan terakhir sebelumnya, di materi yang sebelumnya. Yang saya jelaskan mulai awal sampai sekarang, asumsinya Y itu bersifat angka, bersifat kuantitatif, respon kontinu, asumsi distribusinya distribusi normal. Maka walaupun X-nya bisa kualitatif dengan kode dummy seperti ini, MKT masih bisa jalan. Tapi nanti kalau kalian ketemu kasus di mana Y-nya saja sudah tidak bersifat kuantitatif, ya, bersifat kategori, ya kamu harus menggunakan metode yang lain, model yang lain dalam pendefinisiannya. Ya, ada, makanya kamu sudah belajar analisis data kategori. Ya, kamu sudah belajar regresi logistik, sudah belajar regresi Poisson. Itu adalah metode atau pemodelan lain yang mengakomodir perbedaan sifat respon.
Ya, jadi responnya di sini sejauh ini masih kuantitatif, continue, asumsinya normal. Kalau sudah masuk yang tadi saya bilang, misalkan responnya respon kualitatif, diskrit, ya jawabannya ya tidak, nah, maka masuk regresi nominal, ya regresi yang logistik atau regresi yang sifatnya kualitatif, ya regresi ordinal, ya ordinal boleh, regresi nominal boleh, ya nominal pun bisa nominal 2 variabel atau lebih dari 2 variabel yang kalian pelajari di mata kuliah lain, ya mungkin analisis data kategorik, ya analisis data kategorik atau regresi yang sudah advance. Jadi tidak hanya regresi yang mengasumsikan distribusi normal. Oke, saya lanjutkan yang ini. Jadi di sini ketika respon masih kuantitatif, prediktornya ada yang kualitatif, ya maka caranya dengan pengkodean dummy, bahkan kategorinya pun bisa saja jika saya punya lebih dari 2 kategori. Kalau tadi contoh saya kan kategorinya hanya 2, laki-laki perempuan, male female. Nah sekarang ini contoh saya yang diamati adalah pendidikan terakhir, ya pendidikan terakhir yang ditempuh oleh karyawan tersebut. Nah, saya sudah melakukan observasi mungkin ya dari data yang ada, mereka cuman ada 3 kategori di situ, pendidikan terakhirnya SMP, pendidikan terakhirnya SMA, dan pendidikan terakhirnya S1 atau sarjana. Maka saya juga harus mendefinisikan 3 variabel dummy dengan coding 10, 1 kalau dia masuk sifat seperti yang kita definisikan. Jadi di sini saya nyatakan D1 I ini untuk mengkode karyawan yang pendidikan terakhirnya level terendah SMP. Jadi jika karyawan tadi lulusan SMP, saya tuliskan 1, 0 selainnya. Akan ada 3 kolom baru. Ya, tadi male female 2 kolom baru, sekarang D1, D2, D3. Dummy 1, dummy 2, dummy 3, ya. Jadi lihat settingnya. Ya, mungkin akan lebih jelas dari kolom yang tabel yang saya berikan setelah ini. Nih, misalkan. Jadi tadi selain ditanya gender, dia juga ditanya, pendidikan terakhirmu apa? 6 karyawan itu tadi. Jadi bisa kamu lihat settingnya seperti ini. Saya pakai 3 kolom dummy untuk merepresentasikan masing-masing kategori. Jadi D1 tadi menyatakan 1 kalau karyawan tadi lulusan pendidikan terakhirnya SMP. Maka di sini lihat semuanya 0, hanya 1 di karyawan keempat, ya karena dia satu-satunya yang lulusan SMP. D2, dummy kedua. Nah, ini mengkode 1 untuk lulusan SMA. 0 untuk yang lain, sarjana maupun yang SMP. D3 untuk yang sarjana, ya, sarjana diberi kode 1, yang lainnya 0. Oke. Nah, nantinya ya ketika kita melakukan pemodelan karena ada 3 kategori, ya tidak bisa juga dipakai 3-3-nya, ya nanti redundan lagi seperti cerita saya tadi di depan. Cukup pakai salah 2 kalau di sini. Kalau 1 nggak cukup, informasinya kurang. Jadi kamu gunakan dari 3 kategori, 3 dummy ini 2 saja. Dengan 2 itu kamu pasti akan bisa mengidentifikasi masing-masing. Caranya sama seperti tadi. Ini coba ya. Saya anggap ini kamu nggak ngerti. Terus mana Bu yang harus dipakai? Terserah, pilih random saja. Saya pilih yang saya buang yang ini ya, yang terakhir. Ini saya nggak ngerti. Cukup hanya dengan D1 dan D2, kamu bisa identifikasi. Ya, bukan lulus, ini 0 ini artinya kan bukan lulusan SMP. D2 0, karyawan 1 juga bukan lulusan SMA. Kalau bukan lulusan SMP, bukan lulusan SMA, berarti lulusan apa dong? Sarjana kan ya? Ya, berarti di sini saya segera bisa mengidentifikasi. Jika D1-nya 0, D2-nya 0, berarti karyawan tadi sarjana. Bisa kamu isi. Oke. Karyawan kedua sama. Bukan lulusan SMP, tapi lulusan SMA. Mudah kalau ini. Langsung SMA. Ini juga begitu. Dia nggak lulusan, pendidikan terakhirnya bukan SMP, pendidikan terakhirnya SMA. Jadi semua yang ada di sini bernilai 1, berarti itulah kategorinya ya. Jadi di sini di yang karyawan keempat bernilai 1, ya.
Jadi di situ infonya, oh karyawan ini pendidikan terakhirnya SMP. Jelas dia tidak akan bilang pendidikan terakhirnya SMA, karena SMA-nya di sini sudah kita nolkan ya. Yang sarjana aja yang sepertinya bermasalah. Kok nol semua? Ya iya. Berarti dia bukan lulusan terakhir SMP, ya, bukan pendidikan terakhirnya bukan SMP, pendidikan terakhirnya juga bukan SMA, melainkan sarjana. Ya, jadi dengan informasi dua ini saja tetap bisa menjawab aslinya kategorinya apa. Jadi aturannya diingat-ingat selalu banyaknya kategori min 1 nanti yang dipakai di dalam model. Jangan semuanya. Oke. Nah, untuk data time series ini saya kasih contoh. Misalkan kamu mengamati data selama 1 tahun gitu ya, bulanan 1 sampai 12. Kemudian ingin diamati efek musiman. Jadi ada efek kuartalan. Jadi ingin didefinisikan variabel yang menyatakan kuartal. Ya nanti kamu akan menggunakan, karena dalam setahun ada 4 kuartal, akan menggunakan 4 dummy yang masing-masing mendefinisikan nih. Dummy pertama mendefinisikan kuartal pertama, kuartal kedua, D3 kuartal 3, D4 kuartal 4. Mengkodenya nanti bunyinya, jika pengamatan ke T ada di kuartal pertama, beri kode 1, 0 selainnya. Untuk D2 juga begitu. Jika pengamatan ke T ada di kuartal kedua, beri kode 1, 0 selainnya. Nah, kalau ini mudah, urut aja nanti. Kalau yang contoh karyawan tadi kan bisa nggak urut ya, 1, 1, 0, 1-nya kan random, sesuai perolehan datanya. Kalau data time series, kamu menaruhnya pasti secara sistematis sesuai waktu, karena memang highlightnya di situ ya, sesuai urutan waktu. Jadi contoh saya ini, ya saya kasih juga tabel, misalkan kamu punya data pertama sampai ke 12 yang merepresentasikan pengamatan di bulan Januari sampai bulan Desember, kode untuk kuartal pertama pasti posisinya 111 di sini. Januari, Februari, Maret. Peraturan kan jadi isinya. Untuk D2, kode 1 untuk menentukan pengamatan ke T ada di kuartal kedua. Kuartal kedua itu di bulan April, Mei, Juni. Jadi satunya hanya di April, Mei, Juni. Julinya kuartal 3 di Juli, Agustus, September, kuartal 4 di Oktober, November, Desember, selainnya. Jika ini di random, ya, kamu nggak punya salah satu info, tetap bisa mendeteksi ulang. Jadi ini saya misalkan nggak punya ini, ya, kamu ditanya, ini apa? Nah, bulan apa ini berarti? Ini nggak punya juga. Nah, ini terjadi di kuartal mana? Nah, ini kuartal 1. Ini kuartal 1, ini kuartal 1. Ya. Mungkin yang lain sudah jelas satunya itu di mana sebagai indikasi dia terjadi di kuartal. Ini dia terjadi di kuartal 2, ini kuartal 3, yang ini 0 semua. Tidak terjadi di 1, 2 ataupun 3, berarti ya satu-satunya dia terjadi di kuartal yang terakhir, ya, gitu ya. Jadi aturan kategori kurang 1 itu tetap kita pakai di sini. Nah, sekarang bagaimana memasukkan dummy itu ke dalam model tergantung tujuan, ya, dan akan ada beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah dummy intercept. Dummy intercept ini nanti dipakai ketika peneliti hanya ingin atau mengasumsikan, ya, perbedaan kategori tadi itu hanya memberikan beda rata-rata secara umum. Jadi kategori variabel kualitatif, ya, setiap kategori yang berbeda, rata-rata responnya berbeda. Tapi, ya, tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan respon di setiap kategori untuk perubahan prediktor yang sifatnya kuantitatif. Di sini saya nggak ngomong, mungkin kalau hanya bicara mungkin belum bisa kamu pahami. Tapi di sini nanti di slide selanjutnya akan saya tunjukkan, ya. Ini secara umum jika orang mengasumsikan bahwa setiap kategori mempunyai perbedaan rata-rata, maka bisa kamu gunakan intercept dummy. Contoh, misalkan ada karyawan laki-laki dan perempuan tadi, respon yang diukur adalah gaji, dan kamu mengasumsikan bahwa karyawan laki-laki dan perempuan itu secara umum gajinya memang berbeda secara rata-rata,
maka intercept dummy bisa kamu pakai. Bagaimana dengan slope dummy? Nah, di sini masuk. Slope dummy namanya juga slope ya. Slope itu berarti kan ke ukuran perubahan. Jadi di materi saya yang mengenai bentuk fungsi, slope itu biasanya dinyatakan dengan beta 2 yang artinya adalah perubahan Y akibat perubahan X. Ya, perubahan respon perubahan marginal kata lainnya, ya. Jadi misalkan tadi responnya adalah respon gaji dan kamu mempunyai variabel prediktor kuantitatif lain selain gender. Nah, misalkan di sini pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja di sini mempunyai sifat kuantitatif. Jadi nggak masalah dimodelkan seperti biasa. Ya pasti mempunyai efek ya jika semakin berpengalaman semakin tinggi gajinya, mestinya kan begitu. Nah, tapi di sini diasumsikan ya efek pengalaman kerja terhadap gaji itu nanti tidak sama antara karyawan laki-laki dan perempuan. Makanya di sini digunakan istilah slope dummy. Karena dummy yang membedakan laki-laki dan perempuan nanti itu efeknya ada pada slope kemiringan dari suatu variabel prediktor, di sini pengalaman kerja terhadap respon. Di sini responnya gaji. Ya. Itu kalau slope dummy. Yang ketiga, kombinasi. Jadi dua-duanya dipakai. Secara rata-rata dianggap ada perbedaan antara gaji karyawan laki-laki dan karyawan perempuan, atau kalau ini kan contoh ya tadi laki-laki perempuan, pokoknya dianggap secara umum ada perbedaan antara respon di setiap kategori. Sekaligus, nah, ada perbedaan efek, ya, ada perbedaan efek prediktor lain di setiap kategori kualitatifnya tadi. Ya. Semua arahnya ke respon, ya, semua arahnya ke respon, tapi di situ sifatnya di setiap kategori beda-beda. Ya, nanti ini contoh saya tadi. Rata-rata gaji laki-laki dan perempuan sudah jelas ada perbedaan. Kemudian diasumsikan pula bahwa pengaruh lama pengalaman kerja terhadap gaji itu juga beda antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini combine effect. Saya pakai contoh data untuk mengilustrasikan 3 tipe dummy variabel tadi. Saya menggunakan data di repositorinya Woolrich ya, di Gretel. Nah, namanya file which 1. Yang saya pakai di ilustrasi regresi berganda uji linear restriction sebelumnya ya. Data terdiri dari berukuran 526 pekerja ya, diamati dari 526 pekerja, antara lain yang diamati adalah eduk, variabel eduk, lama tahun pendidikan. Di sini lama tahun pendidikan ya dalam satuan tahun. Kemudian female, ini yang dummy. Jadi nilainya 1 jika karyawannya perempuan, 0 selainnya. Wage itu rata-rata gaji per jam. Ya, sebetulnya variabelnya banyak, tapi saya gunakan 3 ini saja. Di wage rata-rata gaji per jam, education lama tahun pendidikan, variabel dummy female yang bernilai 1 untuk karyawan perempuan, 0 selainnya. Sama seperti yang tadi ya, contoh saya yang di awal mengenai gender, penggunaan dummy pada variabel gender, saya hanya pakai 1 variabel female saja, nggak perlu pakai variabel yang male, karena dengan ini saya sudah bisa mendefinisikan kalau kodenya 1 berarti karyawan yang bersangkutan itu perempuan, kodenya 0 karyawan yang bersangkutan itu laki-laki, karena tipenya hanya 2. Nah, sekarang variabel-variabel tadi akan saya pakai untuk mengilustrasikan penggunaan intercept dummy. Di mana di situ diasumsikan bahwa hubungan antara prediktor kuantitatif, di kasus ini prediktor kuantitatifnya adalah eduk ya tadi ya, lama tahun pendidikan terhadap gaji berlaku umum ya. Jadi nggak ada perbedaan efek lama tahun pendidikan terhadap gaji pada karyawan laki-laki maupun karyawan perempuan. Saya hanya mengasumsikan di sini bahwa gaji itu ada beda secara umum, secara rata-rata antara gaji karyawan laki-laki dan gaji karyawan perempuan. Tapi pengaruh eduknya itu nggak ada bedanya. Ya, jadi di sini modelnya nanti
ya. Saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi which ini respon, ini intercept. Eduk di sini sebagai variabel yang kuantitatif dengan koefisien beta 2. Female adalah variabel yang bersifat kualitatif dengan koefisien beta 3. Kualitatif untuk mengkategorikan laki-laki atau perempuan dengan kode 1, laki-laki dengan kode 0. Oke, seperti itu. Nah, sekarang nanti interpretasinya gimana? Jadi kamu biasa aja running regresi biasa, responnya gaji, prediktornya eduk, dan variabel dummy female yang isinya 1010. Hasilnya nanti akan kamu peroleh beta 1 topi, beta 2 topi, beta 3 topi. Nah, masalahnya interpretasinya bagaimana? Ya, di sini saya sudah tuliskan, selain parameter yang berhubungan dengan dummy, interpretasinya masih sama seperti sebelumnya. Kalau tidak perlu menginterpretasikan beta 1 ya silahkan tidak usah diinterpretasikan, kadang juga meaningless gitu ya. Kemudian untuk yang beta 2 interpretasinya sama, adalah efek penambahan lama tahun pendidikan terhadap gaji ya akan naik atau mestinya naik secara teori semakin lama dia sekolah ya semakin tinggi pendidikannya semakin besar gajinya, semakin ahli semakin besar gajinya. Oke, seperti ini ya. Cuman untuk yang variabel dummy beta 3 ini sedikit perbedaan interpretasi yang akan saya tunjukkan di slide setelah ini dengan menggunakan konsep nilai harapan model. Pada materi tentang koefisien yang menyatakan perubahan marginal, koefisien yang menyatakan tentang perubahan koefisien elastisitas, itu saya sudah pernah jelaskan. Yang saya pakai di situ adalah Y-topi ya, penduga model, sama aja sebetulnya. Ingat saya pernah menjelaskan di awal, kalau kamu berhubungan dengan model regresi sampel, maka Y-topi itu sebenarnya adalah padanan dari nilai harapan Y yang setara dengan model regresi populasi. Jadi kalau model regresi populasi, kamu pakai nilai harapannya. Jika kamu punya regresi populasi, kamu menggunakan nilai harapan yang isinya parameter saja tanpa galat. Jadi misalkan begini, tidak ada galatnya. Tapi kalau kamu berhubungan dengan regresi sampel, maka yang sudah tidak pakai sisaan. Nah, di sini namanya Y-topi, tapi notasinya betanya juga ikut pakai topi. Ya. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan nilai-nilai parameter ini dalam perspektif yang beda dengan yang sudah pernah saya pakai. Sama saja sebetulnya. Di sini saya pakai nilai harapan model. Nah, jadi di depan saya tulis nilai harapan model. Nah, nilai harapan wage itu adalah model yang tanpa galat lagi sudah. Ini model populasi yang sudah dalam bentuk rata-rata atau nilai harapan. Nah, sekarang tadi ada variabel dummy female yang bisa bernilai 1, bisa bernilai 0. 1 ketika kita mengamati karyawan perempuan. Nah, saya di sini jika saya menyatakan ini artinya saya ingin melihat berapa sih rata-rata gajinya karyawan perempuan. Nah, ini bahasa praktisnya begitu. Wage dengan syarat female sama dengan 1. Depannya ada nilai harapan. Nilai harapan itu secara teori atau bunyi teorinya, tapi prakteknya adalah rata-rata. Di rata-rata gaji ketika karyawannya itu perempuan. Atau bahasa praktisnya berapa rata-rata gaji karyawan perempuan. Gitu ya. Dari model bisa kamu lihat, beta 1 itu nggak ada unsur female tetap. Beta 2 eduk juga nggak ada unsur variabel female. Yang ada bunyi variabel female di sini adalah beta 3. Ya, dengan substitusi 1 pada nilai female, maka nilai harapan atau rata-rata gaji pada karyawan perempuan bentuknya begini. Yang bisa saya sederhanakan dengan pengelompokan menjadi seperti ini. Oke, nah di situ berarti apa? Ada tambahan intercept. Kalau tadi hanya beta 1, di sini ada tambahan beta 3. Gitu.
Oke, nah sekarang bagaimana kalau yang kategori satunya, yang male? Male tadi walaupun variabelnya tidak saya definisikan dengan dummy, ya dummy male, cukup dengan menggunakan satu female ini kan akan ketahuan kalau ini satu perempuan, kalau ini nol berarti laki-laki. Nah, di karyawan laki-laki apa yang terjadi? Female ini saya ganti dengan nol, maka hasilnya hanya berhenti di beta 1 plus beta 2 eduk. Jadi kalau diinterpretasikan, ini adalah bunyi model yang menyajikan rata-rata gaji karyawan laki-laki. Oke, jadi ketika female masuk, ini jadi aktif. Ada tambahan intercept. Ketika 0, female ini bernilai 0 atau masuk laki-laki, hanya ada interceptnya tetap hanya beta 1. Sedangkan koefisien beta 2 ini sesuai cerita tadi tidak ada perbedaan bagi karyawan perempuan maupun laki-laki. Ya, lengkapnya. Sini sudah saya tuliskan dua model tadi. Nah, kalau kamu ingin menginterpretasikan beta 3 sendiri, maka yang harus kamu lakukan di sini adalah mencari selisih dari dua model ini. Ya, nilai harapan wage karyawan perempuan, rata-rata gaji karyawan perempuan dikurangi rata-rata gaji karyawan laki-laki. Secara matematis bunyinya seperti ini, nilai harapan bersyarat wage dengan syarat female 1, wage dengan syarat female 0. Tapi secara model bisa dilihat sendiri toh. Kalau dikurangi 1 kurangi 2, beta 1-nya bisa saling menginiadakan. Ini juga bisa saling hilang. Yang tersisa hanya beta 3. Nah, berarti apa kalau kamu mau cerita tentang beta 3? Ya, sesuai dengan besaran atau notasi nilai harapan bersyarat ini. Kamu mendapatkan beta 3 yang artinya dia adalah selisih rata-rata gaji karyawan perempuan dan karyawan laki-laki yang nilainya bisa saja positif ataupun negatif. Oke? Jadi kalau beta 3 positif, artinya gajinya perempuan lebih besar daripada gajinya karyawan laki-laki. Sebaliknya, kalau negatif berarti gajinya karyawan laki-laki yang lebih besar. Ya. Nah, perbedaan gaji tadi bisa kamu nyatakan signifikan jika setelah melakukan pendugaan parameter, ada uji parsial bagi beta 3, kesimpulannya signifikan atau tolakan 0. Maka kamu bisa bilang bahwa beta 3 yang tadi menyatakan selisih gaji dua karyawan di dua kelompok gender tadi signifikan. Ya. Jadi nanti kira-kira ya jika saya bisa gambarkan secara grafis gitu ya apa yang terjadi di sini. Saya punya variabel lama pendidikan di sumbu X, variabel gaji di sumbu Y. Seolah-olah nanti ketika kita melakukan estimasi parameter, dua model yang tadi itu bisa dipakai untuk membentuk dua garis dengan slope yang sama, dengan kemiringan yang sama. Kemiringan tadi kan menunjukkan efek lama pendidikan terhadap gaji, nggak ada bedanya, sama-sama ya. Yang beda di sini hanya gap-nya, ya. Gap-nya ini konstan sama terus mulai ketika edukasi X-nya 0 di lama tahun pendidikan 0 sampai semakin ke kanan semakin tinggi pendidikannya juga rata-rata gajinya juga tetap ada perbedaan secara konstan. Jadi di situ seolah-olah pada level education yang manapun gaji perempuan dianggap lebih tinggi daripada gaji karyawan ketika posisi beta 3 lebih besar 0. Ya. Sedangkan jika kita duga parameter terus dapat beta 3 negatif, berarti di situ bisa dianggap bahwa selisih gaji yang sifatnya konstan ini ya berlaku untuk seluruh tingkat pendidikan, tapi di situ posisinya selalu rata-rata gajinya karyawan laki-laki lebih tinggi daripada rata-rata gajinya perempuan. Ya, konstan. Jadi seluruhnya mempunyai perbedaan yang konstan untuk seluruh level pendidikan. Nih, saya kasih output seperti ini. Jadi dari data yang ada 526 tadi, 3 variabel itu saya olah. Responnya wage, outputnya, prediktornya yang
kuantitatif itu education tadi, yang dummy, yang menunjukkan bahwa variabel ini kualitatif, itu variabel female. Ada beberapa hal yang perlu saya bantu untuk interpretasi. Yang pertama, koefisien 0,506 ya. Di sini berhubungan, semua signifikan ya, berhubungan dengan lama tahun pendidikan. Jadi di sini bisa saya interpretasikan. Di penambahan 1 tahun lama pendidikan akan meningkatkan gaji secara rata-rata 0,505. Tidak ada bunyi apapun di belakang, berarti itu berlaku secara umum untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk koefisien yang min 2,27 ini adalah koefisien yang tadi di model depan adalah koefisien beta 3. Koefisien yang berhubungan dengan variabel dummy. Di koefisien variabel dummy ini bunyinya bukan seperti yang kemarin-kemarin atau yang tadi ya. Kalau tadi kan kamu ngomongnya jika pendidikan naik 1 tahun efeknya ke wage sekian. Nah ini nggak ada artinya ya, naik dari 0 ke 1 ya. Naik dari 0 ke 1 ini apa ceritanya? Nggak ada. Jadi tidak boleh diinterpretasikan seperti itu. Makanya tadi saya membuat analisis yang nilai harapan ya, wage ketika syaratnya female sama dengan 1 dengan nilai harapan wage ketika dengan syarat female sama dengan 0. Ini tujuannya adalah untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien beta 3 tanpa menggunakan konsep kenaikan yang tadi, seperti ketika kamu menginterpretasikan education. Education tadi, koefisiennya variabel education yang kuantitatif. Kalau kuantitatif boleh berbunyi delta Y, delta wage per delta education gitu, boleh kamu pakai konsep ini. Jadi ketika lama tahun pendidikannya naik, gajinya ikut naik gitu kan. Nah, kalau variabel kualitatif tidak bisa dibuat begini. Karena apa artinya kenaikan dari 0 ke 1 di sini? Ya, dari laki-laki berubah menjadi perempuan. Kan nggak mungkin satu karyawan tiba-tiba berubah status jadi laki-laki. Habis sebelumnya laki-laki terus jadi perempuan ya. Jadi nggak bisa kita terapkan konsep itu. Jadi yang dipakai adalah yang ini ya. Nah, dari situ sudah ada analisisnya toh di depan tadi. Yang bisa kita bunyikan sekarang bahwa min 2,27 tadi menunjukkan perbedaan. Ya, tapi perbedaannya sesuai teori tadi. Karena beta 3 ini negatif, berarti ya. Tadi kan bunyinya yang female itu yang pertama ya. Jadi selisih antara rata-rata gaji perempuan dan gajinya laki-laki. Kalau selisihnya negatif, berarti yang lebih besar adalah rata-rata gajinya laki-laki. Di sini saya bunyikan, rata-rata gaji karyawan laki-laki lebih tinggi daripada rata-rata gaji karyawan perempuan, signifikan ya, dengan beda 2,27 dolar. Jadi besarannya itu mencerminkan perbedaannya. Jangan kamu bunyikan minusnya, susah bayangkan orangnya. Jadi langsung tunjukkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, bedanya berapa. Itu praktisnya gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana menggunakan variabel dummy untuk slope? Kapan dipakai? Sudah disebutkan tadi ya. Ketika kita mengasumsikan bahwa efek variabel perubahan variabel kuantitatif, prediktor kuantitatif terhadap respon itu beda setiap kategori variabel kualitatif yang ada. Biar mudah dicontoh gaji dan gender karyawan tadi. Jadi diasumsikan ada variabel kuantitatif, prediktor kuantitatif lama pendidikan kan tadi, education. Nah, di sini diasumsikan ya, kenaikan lama tahun pendidikan ya pada karyawan laki-laki itu memberikan efek kenaikan gaji yang tidak sama daripada jika itu terjadi di kelompok karyawan perempuan. Efek kenaikan gajinya beda. Padahal pendidikannya sama-sama naik 1 tahun, lebih lama 1 tahun, gitu ya. Modelnya seperti apa? Nah, makanya dinamakan slope dummy, karena nanti dia akan muncul di sini. Jadi variabel kuantitatifnya ya tidak sendiri saja ini, tapi diberi tambahan di suku berikutnya dengan konsep interaksi. Nah, dikalikan, nah, bahasanya gampangnya gitu. Jadi ini nanti ketika kamu mempunyai
spreadsheet atau menggunakan software, kamu harus mendefinisikan variabel baru, ya, yang merupakan hasil perkalian antara variabel kuantitatif eduk dengan variabel dummy yang female ini. Oke, jadi regresinya nanti kalian lakukan dengan cara membentuk variabel baru ini terlebih dahulu, kemudian running, di run, ya, responnya W, prediktornya jangan lupa. Eduk itu muncul di dua tempat. Yang pertama ketika dia berdiri sendiri, di satunya di suku berikutnya eduk itu juga muncul tapi sudah dalam bentuk hasil perkalian dengan variabel dummy. Ya, ini kita lakukan seperti ini. Nanti akan muncul istilah slope dummy, itu baru kelihatan ketika saya tunjukkan substitusi nilai female 1 dan 0-nya. Oke, lihat di situ. Ya, modelnya secara keseluruhan seperti ini, ya. Saya bisa ganti female itu dengan 1 ketika saya ingin mencari, misalkan di sini, nilai harapan gaji per jam bagi karyawan perempuan. Model, ya, dicari nilai harapan, berarti nanti yang saya taruh di sini hanya suku deterministik yang ini, yang suku galatnya tidak saya tulis. Cuman di sini ada harus lakukan substitusi untuk female. Female harus bernilai 1. Saya ganti 1 di sini. Maka kamu akan memperoleh beta 1 plus education-nya punya 2 parameter yang dijumlah. Oke? Ya, masuk akal ya? Nah, ada 2 parameter bagi variabel education dijumlah. Bagaimana dengan female 0? Nah, kalau female-nya 0, kita mempunyai bentuk dasar lagi seperti seolah-olah nggak ada gender ya. Hanya terdiri dari beta 1 plus beta 2 variabel edu. Nah, seolah-olah nggak ada variabel kualitatifnya di sini. Sama seperti tadi. Ya, ini bentuk lengkapnya. Ketika ingin menginterpretasikan beta 1, beta 2, beta 3, hati-hati. Ini variabel dummy. Ya. Untuk beta 2 yang ini boleh saja kamu interpretasikan ya seperti tadi, tapi ingat, lihat terutama di sini pada akhirnya nanti beta 2 ini juga nggak sendirian, terutama jika itu terjadi di female sama dengan 1. Kalau ini dia tetap sendiri ketika female sama dengan 0. Nah, berarti kita sekarang interpretasinya tidak bisa terpisah. Harus coba dilihat dulu secara keseluruhan. Apa maknanya, terutama yang berhubungan dengan variabel dummy. Di kasus ini yang kita pakai adalah beta 3. Ya, saya bunyikan begini. Tadi kamu punya model pertama, nilai harapan gaji atau rata-rata gaji karyawan perempuan. Yang kedua adalah nilai harapan atau rata-rata gaji karyawan laki-laki. Seperti tadi ya, kalau kamu kurangi, 2 model ini kamu kurangkan, atau rata-rata ini kamu cari selisihnya, maka beta 1 ini kan akan menghilang. Jadi tidak usah diinterpretasikan, nggak apa-apa itu beta 1. Kemudian apalagi yang hilang sukunya? Beta 2 education kan hilang ya. Jadi nanti beta 3 itu bisa keluar sendiri, tapi belakangnya ada embel-embel eduk. Jadi dia mengukur apa? Mengukur perubahan atau perbedaan respon ya ketika ada penambahan tahun pendidikan. Tambahan sebagai tambahan. Tambahan kemiringan, tambahan kenaikan ya. Yang nilainya tergantung dari sifat yang tadi ya. Ketika terjadi kenaikan lama tahun pendidikan pada karyawan perempuan ini, maka efek terhadap gaji sebesar beta 2 plus beta 3. Itu terjadi di karyawan perempuan. Karena asumsinya gaji menaikkan, lama tahun pendidikan menaikkan gaji, harapannya 2 ini plus koefisiennya. Secara total ya, secara total beta 2 dan beta 3 ini masih menghasilkan koefisien positif. Karena ekspektasinya kan semakin lama gajinya semakin besar, semakin berpendidikan gajinya semakin besar. Ya.
Sedangkan yang ini untuk karyawan laki-laki. Ya, di karyawan laki-laki ketika pendidikan bertambah, gajinya akan bertambah sebesar beta 2. Sama, di sini beta 2 juga asumsinya positif karena secara teori itu berhubungan positif. Oke, ya jadi nggak bisa sendirian toh di sini interpretasikannya, harus secara keseluruhan. Ya, jika kamu ingin mencari beta 3 sendiri, nah ini dari sini kamu mencoba menerjemahkannya. Seperti tadi saya mencoba mendelete itu ya, mencoret itu. Jadi di sini beta 3 ini adalah selisih perubahan gaji akibat penambahan tahun pendidikan pada kelompok karyawan perempuan dan pada kelompok karyawan laki-laki. Kalau selisih ini ketahuan nilainya positif, maka ya betul yang perubahannya lebih besar itu terjadi kelompok karyawan perempuan. Tapi kalau diestimasi ternyata dapatnya beta 3 negatif, maka yang terjadi di situ sebaliknya. Kelompok dengan perubahan yang lebih besar itu adalah kelompok karyawan laki-laki. Tapi secara akumulasi beta 2 plus beta 3 secara teori nanti tidak akan jadi negatif. Gitu ya. Oke, ini ya penjelasan saya tadi. Ya, jika beta 3-nya positif, yang kelompok peningkatan gajinya lebih besar akibat lama pendidikannya semakin lama itu karyawan perempuan. Sebaliknya, jika negatif, maka yang peningkatan gajinya lebih besar itu akibat kenaikan lama tahun pendidikan adalah karyawan laki-laki. Oke. Berpengaruh perbedaannya nyata kalau beta 3 dinyatakan signifikan dari hasil uji hipotesis parsial. Oke. Beta 1 nggak usah diinterpretasikan. Tadi sudah saya tunjukkan, sebenarnya kalau dikurangi hilang kok beta 1. Nggak usah diinterpretasikan. Nah, gambar garisnya seperti ini. Ya, jadi kalau tadi bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama kan garisnya sejajar, hanya beda intercept, makanya namanya intercept dummy. Nah, sekarang gambar yang saya buat ada dua, kelompok laki-laki, kelompok perempuan, dan ini garis untuk kelompok laki-laki. Miringnya beda, satu intercept. Ya, interceptnya sama pada kemiringan yang berbeda. Jadi tidak ada di sini intercept tidak dianggap berbeda. Ini sebaliknya ini kalau yang negatif beta 3-nya. Oke. Output. Ya, jadi seperti cerita saya tadi, saya mempunyai data respon wage, ya, responnya wage, kemudian prediktor education langsung pakai variabel yang ini perlu didefinisikan tambahan sebagai hasil perkalian dari kolom berisi variabel edu dan kolom berisi variabel dummy female. Ya, baru run regresinya. Sekarang hasilnya seperti tadi, ini tidak bisa saya interpretasikan separately ya, harus coba di-combine dulu. Jadi dilihat, ini semuanya dua-duanya signifikan. Kemudian ketika saya menjumlahkan 0,5 dan min 0,177 ini, hasilnya 0,397. Ini beta 2, ini beta 3. Dijumlah, hasilnya menunjukkan efek kenaikan lama tahun pendidikan terhadap gaji ya pada karyawan perempuan. Di sini saya bisa ceritakan rata-rata gaji karyawan perempuan akan bertambah sebesar 0,397 untuk setiap tahun penambahan lama tahun pendidikan. Oke, sebaliknya satunya kalau ingin menginterpretasikan yang 0,575 ya itu hanya miliknya karyawan laki-laki. Jadi di situ karyawan laki-laki ya ketika pendidikannya nambah 1 tahun, maka gajinya akan bertambah sebesar 0,575. Beda kan? Nah, di sini kelihatan beta 3 tadi negatif, maka penambahan gaji akibat kenaikan lama tahun pendidikan lebih besar terjadi di karyawan laki-laki daripada karyawan perempuan. Ya, dan tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, koefisien beta 3 di sini bisa kamu artikan sebagai selisih.
Ya, semakin lama tahun pendidikan, peningkatan gaji yang dialami karyawan laki-laki ya lebih besar $0,178 daripada peningkatan gaji yang dialami karyawan perempuan. Ini saya bilang karyawan laki-laki yang lebih besar peningkatannya karena koefisien di sini nilainya negatif. Karena ini signifikan, saya juga nyatakan di sini perbedaan tadi signifikan. Gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan penggunaan kombinasi? Nah, penggunaan kombinasi, saya tunjukkan dulu modelnya deh. Di modelnya itu bisa kalian lihat bedanya. Kalau tadi hanya muncul ini saja di intercept dummy, hanya muncul ini saja pada slope dummy, di kombinasi dua-duanya ada. Jadi dua suku ini ada semua sehingga kita mempunyai 4 beta. Kalau tadi hanya 3 beta ya, sekarang 4 beta. Kapan ini dipakai? Ya, dengan asumsi yang tadi. Jadi secara umum ada beda rata-rata respon dan juga ada perbedaan efek. Nah, efek prediktor terhadap respon di setiap kategori variabel kualitatif. Jadi di sini diasumsikan secara umum rata-rata gaji kedua kelompok gender tadi memang beda. Kemudian plus setiap kenaikan pendidikan itu responnya beda. Efeknya beda terhadap gaji di kedua kelompok karyawan tadi. Oke. Sama cara kita menginterpretasikannya. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 tidak bisa diinterpretasikan sendiri-sendiri sebelum kita tahu bagaimana asal muasalnya ya. Jadi sama dengan yang tadi. Saya mencoba menjelaskannya dari konsep nilai harapan model tanpa menggunakan galat lagi. Dan di sini nilai harapan modelnya bersyarat. Syarat ketika variabel dummy female bernilai 1, artinya yang ada female-nya ini saya substitusi 1 semua. Dan di situ berefek kepada model saya yang intercept-nya ada 2. Tanpa variabel edup itu intercept, yang dengan variabel edup juga ada 2. Saya tambahkan semua. Oke. Pada variabel female 0, nilai harapan gaji pada female 0 artinya nilai harapan gaji pada karyawan laki-laki. Dua unsur ini tidak muncul, sehingga modelnya kembali ke model dasar beta 1 plus beta 2 saja, tanpa ada embel-embel yang lain. Betanya itu cuma satu-satu. Oke. Ya, sama seperti tadi, bagaimana menerjemahkan ya dari model 1 dan model 2 ini penerjemahannya sama. Jadi kalau mau ingin menginterpretasikan beta 3 di sini adalah perbedaan rata-rata secara umum antara gaji dua kelompok karyawan. Kemudian beta 2 plus beta 4 ya, pakai untuk menyajikan perubahan gaji akibat penambahan tahun pendidikan bagi karyawan perempuan. Beta 2 saja itu penambahan gaji akibat penambahan tahun pendidikan pada karyawan laki-laki. Ya, dua-duanya ini secara teori akan bernilai positif. Ya, tinggal nanti bagaimana kita menginterpretasikan hasilnya dari angka. Ya, bisa beta 4 ini juga bisa positif, bisa negatif. Kalau positif yang mana yang lebih besar itu kan ada ceritanya. Sama, beta 3 di sini juga begitu. Mana yang negatif, mana yang positif. Oke, jadi di sini beta 4 mengukur selisih perubahan gaji ya akibat penambahan nama tahun pendidikan dari dua kelompok tadi. Ya, beta 3 yang rata-rata umum. Seluruh perbedaan tadi signifikan jika masing-masing secara uji hipotesis parsial menunjukkan kesimpulan tolakan 0. Ya. Gambarnya seperti ini ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya coba berikan visualisasi. Jadi sumbu X itu nama tahun pendidikan, sumbu Y adalah gajinya, kemudian di sini ada kemiringan yang berbeda ya antara dua model. Kemiringannya berbeda, interceptnya juga berbeda. Kemudian outputnya bisa kamu tunjukkan di sini, bisa saya tunjukkan di sini. Saya mendefinisikan variabel sama ya tadi. Kita kan sudah punya sebenarnya kalau di awal sudah set bahwa akan ada variabel
tambahan yang merupakan hasil perkalian antara variabel lama pendidikan dengan dummy female. Ini dikalikan, add new variable ya. Kemudian estimasi OLS saya lakukan, responnya which, prediktornya ada 3 tambahannya, kalau tadi masing-masing 2, sekarang ada tambahan 3. Kemudian hasil yang saya highlight di sini adalah hasil yang menunjukkan selisih secara umum antara gaji karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Tapi identifikasinya tadi kan yang diharapkan adalah ketika kita mencari selisih, yang dibunyikan dulu kan karyawan perempuan. Jadi gaji karyawan perempuan dikurangi gaji karyawan laki-laki. Kalau hasilnya negatif, berarti yang lebih besar rata-rata gajinya laki-laki. Ya, rata-rata gaji karyawan laki-laki lebih besar daripada karyawan perempuan. Selisihnya secara umum 0,3. Perbedaannya adalah 1,19, tapi tidak signifikan. Ya. Kemudian untuk 2 parameter yang lain, parameter yang di atas 0,539 dan parameter min 0,08, ini kalau saya jumlahkan seperti tadi teorinya, dia merupakan perbedaan pengaruh lama tahun pendidikan terhadap gaji di karyawan perempuan ya. Jika saya jumlah, ini miliknya female, miliknya perempuan, hasilnya 0,453. Jadi ketika pendidikannya bertambah 1 tahun, karyawan perempuan akan mengalami kenaikan gaji sebesar 0,453. Sedangkan tanpa parameter min 0,0859 ini, saya hanya bunyikan yang ini 0,539, yang tadi hanya beta 2 saja ya, nggak ada beta 3, nggak ada beta 4. Ini beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 ya, nggak ada beta 4. Maka angka ini menunjukkan penambahan gaji karyawan laki-laki ketika tingkat pendidikannya bertambah 1 tahun. Ya. Karena yang lebih besar adalah yang ini, kenaikannya laki-laki, kenaikan gajinya laki-laki, maka masuk akal ya. Di sini negatif itu artinya kenaikan gajinya laki-laki, kelompok gaji, kenaikan gaji akibat penambahan lama tahun pendidikan di kelompok karyawan laki-laki lebih besar daripada jika itu terjadi di karyawan perempuan. Oke, jadi di sini perbedaan itu dianggap tidak signifikan. Jadi bunyikan saja. Ini karyawan perempuan naiknya sekian, karyawan laki-laki naiknya sekian, selisihnya sekian. Siapa yang lebih besar? Nah, jika ada yang tidak signifikan, dibunyikan sih. Jadi jangan terus didel seperti saja. Ya, boleh nanti kita coba modifikasi model. Sayangnya di sini saya kan memang nggak menampilkan R kuadrat dan lain-lain ya. Jadi itu bisa kamu pakai untuk identifikasi mana yang model yang mau kamu pakai ya. Jadi biasanya di sini orang mengasumsikan ya. Jadi saya kasih 3 contoh kan tadi. Nah, contoh yang mengasumsikan bahwa hanya rata-rata secara umum yang berbeda. Yang kedua, mengasumsikan bahwa ada perbedaan pengaruh lama pendidikan terhadap gaji di 2 kelompok tadi, ada bedanya. Di yang 3 ini saya mengasumsikan dua-duanya. Secara umum beda, pengaruh lama pendidikan juga beda di 2 kelompok umur. Boleh saja kamu mengasumsikan model yang paling kompleks ini, kemudian nanti direduksi menjadi model-model lain yang lebih sederhana berdasarkan signifikan atau tidaknya perbedaan-perbedaan tadi. Gitu ya. Tapi kan sudah belajar minggu lalu, materi sebelumnya juga tentang omitted variable test. Itu bisa kamu terapkan di sini. Bagaimana sih kalau saya mau menghilangkan variabel ini sama variabel ini ya? Female sama edu female boleh nggak sama-sama saya hilangkan? Saya anggap nggak ada pengaruhnya. Bisa dipakai konsep pengujian seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk latihan, kalian saya minta untuk melanjutkan ini. Saya mempunyai menggunakan dataset yang sama. Ya, di sini asumsinya saya tambah experience. Ada education, ada experience, ada
Edu female, ada experience female, yang dua-duanya ini adalah interaksi yang tadi add new variable, perkalian antara education dan female, experience dan female. Ya, ini saya punya output yang begini. Ya, coba kamu berikan interpretasi. Ya, terlebih dahulu tuliskan dulu persamaan mana dan penggunaan dummy yang mana sih itu. Ya, kemudian dari situ coba dijawab dua pertanyaan ini. Bagaimana perbedaan pengaruh lama tahun pendidikan terhadap gaji pada dua kelompok karyawan? Signifikan atau tidak? Mana yang lebih tinggi? Yang ini juga begitu. Untuk kelompok karyawan, dua kelompok karyawan tadi, lama pengalaman kerja itu bedanya bagaimana? Perbedaan efeknya seperti apa terhadap gaji? Nyata atau tidak? Mana yang lebih tinggi? Jadi lakukan itu ya. Semua yang kamu kerjakan, ya semua yang harus kamu kerjakan ini, ya nanti dikumpulkan hari Senin tanggal 2 sebagai bukti partisipasi, ya. Kemudian saya minta akan saya bahas beserta latihan yang di materi sebelumnya pada pertemuan minggu ke-7 tanggal 5 November. Oke, coba saja dikerjakan dulu. Apa adanya kerjakan dulu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri di materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.